Kebetulan dia setelah berguru ternyata gurunya itu lebih alim dan lebih tahu dibandingkan Gus Jafar tadi. Ini sebenarnya ceritanya panjang, ini hanya secara singkat. Makanya orang itu, mohon maaf sekali, bisa mencapai makam derajat kewalian di sisi Allah ketika orang itu bisa istiqomah di dalam mengamalkan sesuatu yang sunnah. Catatan. Makam kewalian, derajat kewalian itu akan bisa diraih seorang hamba, seorang mukmin ketika orang itu bisa melaksanakan kesunahan secara istiqomah. Contohnya napa? Contohnya jenengan saumpamane iso nglakoni kesunahan poso Senin Kemis. Ojo pernah pedot. Ya seumur hidup nek iso. Nanti terus jenengan iso nglakoni salat tahajud, ya nek iso istiqomah, aja kumat-kumatan iki tahajud sesuk ora, iki tahajud sesuk ora. Iso nglakoni salat duha, ya saiki langsung diborong, tak ping 8, ping 12 sesuk kapok. Dan kakean to iki. Makanya ulama itu menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah karena banyaknya mereka melakukan amalan sunnah tetapi dikerjakan secara kontinu, secara terus menerus. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama, lebih baik dibandingkan 1000 karomah. Loh, ini kelihatan sekali. Makanya penting sekali bagi kita itu untuk walaupun amal sekecil apapun, kalau kita mampu berbuat baik, aku mampu nih nulung wong, ya wes nulungi wong. Saya mampunya membantu, memberikan orang yang nggak mampu, lakukan secara terus menerus. Karena yang namanya kebaikan, ketika kita lakukan secara terus menerus, pasti Allah akan membalas kebaikan itu. Ketika kita melakukan, contohnya ngeten, jenengan ngaji terus, iki secara manfaatnya nggak akan kelihatan, mungkin saat ini nggak kelihatan, tapi proses yang Allah berikan nanti kepada baik kita, kepada keturunan kita, itu akan kelihatan. Karena gini, saya punya teman yang ketika SD ini, lulus SD sudah 30 juz di luar kepala. Ini berkahnya orang tuanya. Ketika saya tanya kepada ibunya, Bu, dulu panjenengan itu piye toh carane duwe anak kok iso umur sekecil ini SD lulus kelas 5, baru kelas 5 kelas 6. Kelas 5 masuk kelas 6 dan lulus itu sudah 30 juz di luar kepala. 30 juz di luar kepala loh, Bu. Jenengan wis sing wis umur sakmene wis juz 30 wis ora hafal. Lagi anak yang masih notabene apa? Masih SD nih, 30 juz. Ini saya tanya, apa resepnya? Resepnya mung iku, Mas. Ketika ibu tak takok iku, resepnya itu mung seneng. Seneng kepiye maksudnya? Jadi ketika dulu saya itu masih muda, itu saya itu seneng. Seneng apa, Bu? Ya seneng ngaji. Lah terus ya ketika saya menikah dan saya itu seneng ngaji, tapi ketika saya menikah saya selalu membaca Al-Quran. Walaupun saya nggak hafal Quran, hamil pun saya selalu membaca Al-Quran. Karena saya minta kepada Allah pengen punya anak ahli Quran. Dan itu terjawab.
Ketika anak itu lahir, nyatanya itu luar biasa loh. Saya menyaksikan sendiri. Kalau baca kayak gini itu tidak dibaca, dilihat. Matanya kayak ada scan-nya itu. Diem meneng ini, tahu-tahu sapal. Lu bener itu. Saya menghafalkan lama, dia cukup sebentar ya, saya pinjam dulu. Dilihat di penelengi nggak ngomong, tapi tahu-tahu ketika disuruh bunyi ya sudah hafal. Loh, ini nyata ini, bukan bohong loh. Ini orangnya masih hidup, sekarang punya pesantren di Kudus. Ini nyata, karena berkahnya orang tua, sungguh-sungguh istiqomah, minta sama Allah dalam kondisi apapun selalu giat. Itu namanya riyadhahnya orang tua. Sehingga yang mendapatkan hasil adalah anak. Loh, jenengan saiki ngaji kaya ngeten iki, sing penting istiqomah njaluk karo Gusti Allah, yakin apa sing jenengan njaluk engko yo ketemune ning anak. Nah, kira-kira anak yang jenengan tadi kita doakan min ahlil ilmi wa ahlil birrul walidain, menjadi anak yang pinter, anak sing bakti maring wong tua, yo bakal keturutan. Padahal orang tua kalau sudah tua ini yang dibutuhkan apa? Anak itu birrul walidain. Iso ngopeni wong tua. Apa nek ora ana ya anake kuwi sing bakal ndongakno wong tua. Lho iki lho. Ini nggih, makanya keistiqomahan kita itu perlu kita jaga sehingga Allah sampai nanti memberikan jawaban dari keistiqomahan yang kita kerjakan ini. Nggih, Bos, iki siji tok hadise wae. Mangke man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla asri dakhala jannah. Iki ono hadise kabeh. Bab sholat sunnah. Jadi kita yuk bareng-bareng latihan satu hari satu malam. Mana yang bisa kita kerjakan untuk sholat sunnah kita kerjakan. Syukur-syukur sebelum sholat wajib 2 rakaat, setelah sholat wajib 2 rakaat. Kan enteng itu. Jadi bisa nanti jumlahnya ada 12 rakaat. Nak kurang ya sholat sunnah itu diimboi. Nah, supaya apa? Kita punya kapling di surga, yaitu punya rumah. Amin Allahumma amin. Nggih, saya kalau cekap semanten, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.